mungkin ini adalah antara film dan novel, ini adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan gitu. Tidak semua seperti tadi Ariska bilang, background cerita itu diceritakan dalam novel, tapi sebenarnya audio visualnya bisa disaksikan dalam filmnya sendiri gitu. Nah, film ini sebenarnya cukup mendidik, pesan moralnya besar sekali, ya kan? Menurut saya yang udah cukup banyak menulis sebelumnya juga, ada beberapa film yang udah pernah saya kerjakan sebelumnya. Film ini sesuatu yang beda gitu dari film-film yang udah pernah saya kerjakan sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak positif dan juga buat terutama khususnya buat remaja-remaja sekarang ya, bisa mengambil hikmahnya dari film ini gitu. Dan juga mungkin sebelumnya tadi sepertinya secara global bisa dilihat juga dari novel-novel yang dari novel yang ditulis dari Siska juga. Iya. Cukup berarti memang sudah cukup panjang ya Pak untuk proses ide kreatifnya ini gitu. Tidak hanya dari Bapak tapi juga itu berkolaborasi dengan Mbak Eriska ya. Oke, baik. Ya, Mbak. Di novelnya betul Eriska, tapi di skenarionya saya ada teman saya tuh Titin Watimena, which is yang udah kerjasama untuk film kedua saya dengan Titinnya sendiri, ya kan. Nah, which is saya merasa bahwa saya dengan Titin juga bisa saling mengisi. Yes, memang ide awal ini datang dari saya duduk bersama Titin dan kemudian saya share juga ke Eriska dan juga ke penerbit Sunset waktu itu. Berarti proses kreatifnya mulai dari Bapak, terus kita berkolaborasi dengan Eriska, baru kita lanjut ke penerbitnya ya, yaitu Sunset Road. Kali ini untuk di Sunset Road sendiri juga dilibatkan Pak dalam proses penulisannya juga, atau hanya dilibatkan dalam proses penulisan novelnya saja Pak? Nah, kalau dalam penulisan novel, which is itu hanya saya dan juga, tapi which is dari Sunset Road, mereka terlibat sebagai proses layout itu pastilah. Nah, dari Mutia cukup hands on ini sehingga ini bisa terjadi novelis seperti ini juga rounds-nya gitu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi gitu ya, Debut Squad, proses kreatifnya itu panjang berdasarkan hasil berpikir yang panjang juga. Jadi itu tuh semuanya untuk siapa? Untuk Debut Squad, untuk teman-teman yang ingin membaca bukunya ataupun menonton film. Jadi nanti jangan lupa tonton filmnya juga ya, untuk bisa mendapatkan pemahaman untuk belajar khususnya untuk teman-teman dari Squad di masa remaja. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pada Mbak Mutia nih sebagai dari pihak Sunset Road sendiri. Halo Mbak Mutia, bagaimana kabarnya? Halo, baik. Kalian dengar kan suaranya? Mbak, bagaimana nih? Tadi buat teman-teman yang nonton. Oleh Pak Sudete juga bahwa ide kreatif juga cukup panjang ya, cukup dari tahun 2019 mereka mencoba berdiskusi mengenai permasalahan ini, lalu berminat untuk diangkat menjadi sebuah novel ataupun film nih. Nah, kalau Mbak sendiri nih sebagai dari pihak penerbit nih, bagaimana persiapan produksi novel di bawah umur ini, Mbak? Sebenarnya kalau persiapan produksi mungkin bisa jadi yang sedikit berbeda ya, Kenapa berbeda? Karena situasinya mungkin tidak seperti biasanya gitu ya. Kalau biasanya kita kan bikin novel ketika proses penulisan sudah selesai, kemudian kita ke proses cetak, kemudian biasanya kita bikin launching dan sebagainya. Tapi karena kondisinya lagi begini, semua orang ada di rumah, jadi kita mencoba untuk menyesuaikan. Kita tetap terbitkan, kita tetap cetak, kita tetap bikin launching, walaupun mungkin launchingnya online seperti ini. Nanti setelah ini kita bakal upload recording dari launching story ini mungkin buat teman-teman yang kesulitan. Tadi saya cek di Instagram ya, emang jaringannya lagi agak bermasalah gitu. Nanti bisa lihat isi fullnya, nanti bisa lihat di YouTube. Nanti kita kabarin lagi channel YouTube mana gitu. Jadi lebih ke
Hai Tantangannya teman-teman dia semua. lebih untuk kita beradaptasi dengan situasi. Offline nggak bisa gitu. Kemudian toko buku juga semuanya lagi tutup, tapi kita tetap jual secara online di toko buku offline masih ada. Kemudian launchingnya juga kita bikin online. Ini tantangannya lebih ke situ untuk kali ini. Berarti untuk persiapan proses produksinya sendiri memang sejauh ini tetap berjalan yang walaupun ya harus kerjakan dari jarak jauh ataupun dari rumah gitu ya Pak. Iya. Kalau untuk Mbak, untuk bukunya memang sudah bisa sudah akan bisa disebarkan ataupun dijual gitu secara masif gitu ya Pak. Kita masih kemarin untuk pre-order, tapi karena animonya cukup luar biasa, nanti kita mau buka lagi pre-order tahap kedua mulai minggu depan. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia sudah bisa order. Walaupun mungkin ya untuk pengiriman di luar Jakarta mungkin agak butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Terima kasih Mbak. Kalau untuk mengenai keadaan yang seperti ini di tengah keadaan seperti ini, kenapa gitu bikin selain karena memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang, mengapa berani gitu untuk bikin launching buku secara daring gitu, secara online? Ya, sebenarnya kita kalau kita pengen itu tadi ya, kita pengen kasih hiburan ke teman-teman, karena teman-teman di bawah umur ini udah punya fanbase-nya tuh udah hampir di seluruh Indonesia sudah ada. Dalam waktu kemarin itu 2 hari ada sekitar 40 fanbase di seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai ke Ambon itu sudah ada. Bahkan terakhir kalau nggak salah kemarin Manokwari itu sudah ada. Padahal mereka belum lihat bukunya isinya gimana atau nanti filmnya bagaimana, tapi antusiasmenya itu sudah luar biasa gitu. Makanya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sudan juga memberikan masukan, ya sudah bikin saja launching online-nya gitu kan, walaupun nanti apapun nanti permasalahan yang ada gitu kan, biar teman-teman ada hiburan di rumah juga. Iya betul ya, kita memberikan sharing juga, saling kita sebagai memiliki keuntungan tetap bisa produktif, teman-teman juga tetap bisa menikmati karya-karya kita semua gitu ya Mbak ya. Selanjutnya nih ada yang ingin disampaikan juga Mbak, kalau jelas mungkin mengenai konsekuensi atau nantinya nih setelah produksi novel selesai, pemasaran dan lain sebagainya. Kalau untuk pemasaran mungkin distribusi sementara kita via online dulu ya, kita belum bisa ke toko-toko buku dulu karena memang toko bukunya masih tutup. Jadi mungkin buat teman-teman yang nantinya ingin baca novelnya mungkin harus membeli secara online dulu sih untuk sementara. Sementara ini teman-teman bisa membeli bukunya secara online dulu ya. Kalau secara versi itu bukunya hanya ada satu titik atau ada juga bisa dibeli dalam bentuk untuk seperti e-reader, Kindle dan lain sebagainya, itu bisa atau sudah tersedia? Untuk e-book kita belum, mungkin nanti akan kita eksporkan, tapi segera nanti akan ada e-book, ada versi audiobooknya juga, nantinya akan jadi ya kita coba kasih berbagai macam media biar teman-teman bisa menikmati dengan berbagai macam cara gitu. Oke, terima kasih Mbak Mutia, Pak Sudet, juga tadi saya sudah menyampaikan bagaimana sih proses produksinya, proses ide kreatifnya, dan juga Mbak Mutia menyampaikan mengenai keinginan ataupun maksudnya agar teman-teman dari Squad bisa menikmati buku. Sekarang ini pasti yang harus ditunggu-tunggu nih, karakter atau pemeran. Pasti udah pada tahu ya, pemeran buku debut Squad sebelumnya sudah dikasih tahu nih di beberapa postingan penerbit Subtitle itu. Ada Aryo juga Warna.
Aryo sendiri, ada Angga Yunanda. Halo Angga. Halo Kak. Hai. Halo. Halo Cerito. Hai. Hai. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Nah, Luar biasa. sama nih, saya penasaran dulu nih sama karakter Aryo. Nah, yang tunggu nih, karakter Aryo. Bagaimana nih? Enggak, coba ceritakan tentang karakter Aryo dalam Bawah Umur ini. Ya, untuk Aryo sih emang bener-bener aku ngerasa itu berada di luar zona nyaman aku dari sebelum yang pernah aku ambil perannya di film. Dan sangat menantang juga mulai dari proses pre-production, proses reading, sampai proses syuting yang udah kita lakuin dan kita laluin kemarin bareng teman-teman. Dan aku ngerasa banyak banget belajar dari film ini, dari karakternya Aryo juga, karena benar-benar menuntut aku untuk bekerja sangat luar biasa, karena ini susah banget dari segi karakternya kan. Buat aku juga masih ada banyak teman-teman yang mungkin baru pertama kali kerja bareng di film di bawah umur, jadi lumayan ada tantangannya di situ. Tapi aku beruntung banget punya teman-teman yang benar-benar luar biasa banget selama sebelum mulai syuting sampai saat udah selesai syuting, dan benar-benar ngebantu aku banget untuk gimana sih mencari karakter Aryo yang benar-benar mungkin sesuai gitu. Jadi karakter yang paling menarik nih dari Aryo itu bagaimana sih enggak? Iya. Aryo ini orangnya benar-benar bisa dibilang kebalikannya dari aku pribadi ya. Aryo itu benar-benar orang yang dia lumayan kayak orangnya tuh to the point gitu, dan dia lumayan bisa dibilang apa ya, nggak terlalu ngikutin aturan yang umum gitu. Jadi dia punya dunianya sendiri sih, lebih kayak ya anak muda gitu. Jadi kayak ini hal yang sebenarnya aku sering lihat di kehidupan aku, tapi bukan aku yang alamin gitu. Jadi lumayan susah juga buat melihat gimana sih karakter Aryo yang kira-kira ditulis dan pas pikirin gitu. Jadi butuh waktu yang lumayan lama buat mencari karakter yang pas gitu. Dan ini benar-benar challenge banget sih buat aku, karena Aryo ini buat kalian yang mungkin nanti bakal lihat di bioskop dan mungkin sebelumnya ngelihat dan baca dulu di novel, dan kalian pasti udah bisa bayangin lagi gimana sih karakter Aryo yang mungkin bakal berbeda sih yang akan kalian lihat di bioskop nanti. Oke, menarik ya. Berarti memang cukup menyulitkan. Nah, kalau tadi kan Angga bilang itu susah ya untuk cukup sulit gitu, banyak tantangannya gitu untuk mempelajari karakter Aryo ini. Kalau untuk riset sendiri ada riset ataupun hal yang dilakukan untuk mempersiapkan atau mendalami karakter ini sendiri, ada nggak? Paling aku banyak nanya juga sih ke teman-teman yang mungkin aku ngerasa karakternya kayaknya mirip-mirip lah sama Aryo aslinya gitu. Dan aku lumayan sering nonton juga biar ngeliat referensi orang-orang kayak gimana, dan pasti ngobrol ke Pak Sugdev, ngobrol ke teman-teman yang lain juga, dan aku ngebedah skenario juga sih yang pasti kira-kira gimana sih hal yang mungkin ada tersirat di skenarionya biar bisa lebih kelihatan gitu saat proses dan mungkin saat ada di bioskop. Nah, kalau misalnya menjadi Aryo ini saat ditawarkan untuk memerankan Aryo ini, hal pertama yang membuat kamu tertarik untuk terlibat dalam film ini apa nggak, selain karakter ini?
Sorry, gimana Kak? Saat kamu diajak untuk ikut apa namanya memerankan karakter ini, hal yang buat tertarik kan yang ini karena aja gitu karena challenge-nya itu karena hal apa lagi karena challenge. Yang pasti pertama emang karena ini benar-benar berada di luar zona nyaman aku, dan hal lainnya yang membuat aku tertarik, aku di bawah umur ini bekerja sama Pak Emil, dan aku pengen banget gitu pernah akan kerja sama beliau, dan ternyata kesampaian, dan itu yang membuat aku semakin tertarik buat ada di project ini gitu. Dan ada teman-teman yang lain juga yang mungkin ada beberapa yang pernah kerja bareng, jadi bisa seru sih bisa kerja bareng lagi. Oke, berarti memang apa namanya selain karena karakternya juga untuk kamu pribadi juga menarik ya. Kalau tadi nih kita bicara tentang karakter Aryo ataupun yang kita bahas sekarang ini adalah apa namanya permasalahan anak remaja di bawah umur. Nah, kamu pernah nggak dianggap sebagai anak yang di bawah umur gitu? Pernah sih pasti. Mungkin itu aku rasain pas masih sekolah ya, karena sekarang udah selesai dan udah kulisan juga. Oh, itu sebagai tanda. Iya, enggak juga sih. Anak di bawah umur ya. Enggak juga sih, tapi tetap sampai sekarang juga masih sering dicap di bawah umur. Biasanya karena apa tuh nggak? Kalau lagi apa gitu? Terus nih, kok anak kecil di bawah umur nggak itu atau apa nggak bagaimana gitu? Mungkin kadang-kadang karena aku orang yang lumayan sering ngedengerin curhat orang, dan kadang-kadang mungkin aku suka timpalin balik, dan mungkin dia ngerasa kayak umur lo belum sejauh itu sih buat memikirkan hal yang kayak gitu. Jadi kayak ngerasa lo kayak masih di bawah umur deh, belum cocok buat ngomongin hal-hal yang terlalu tinggi gitu. Padahal aku ngerasa ya nggak ada salahnya juga sih buat kita mungkin bisa mengobrolin hal-hal yang lebih dewasa. Iya. Menarik. Nah, kalau saat dulu nih karena udah nggak sekolah nih Angga ya, udah selesai nih, udah lulus. Iya. Udah boleh kumisan nih ya. Nggak perlu dicukur. Gitu ya. Kalau dulu nih Kak, saat di sekolah, hal yang pernah dilakuin, kejayuan yang biasa anak-anak sekolah lakuin nih, anak-anak yang katanya di bawah umur, apa sih yang perlu dilakukan? Ada nggak? Waduh, apa ya? Aku orangnya belum nggak terlalu sefrontal itu sih, tapi kalau pas sekolah ini aku ingat banget sih, karena dulu sebenarnya ini bukan karena jahil juga sih, bukan karena nakal atau apa. Dulu aku dari SD, SMP sampai SMA aku selalu bolos kalau ada pelajaran kayak renang gitu. Padahal bolosnya juga karena dan itu kayak nggak ada yang tahu gitu loh kalau aku selalu bolos dari SD, SMP, SMA, karena sebenarnya aku nggak bisa berenang gitu, karena aku malu nggak bisa berenang, jadi ya udah mendingan nggak usah ikutan gitu. Fun fact-nya itu belum pernah aku omongin di tempat lain. Aku bolosnya pas pelajaran renang dari SD sampai SMA. Nakalnya berarti nggak ada kejayuan-jayul sama teman, nggak ada berarti yang jahil. emang iseng gitu sama teman. Iseng sih kayaknya, ya iseng-iseng biasa sih, iseng-iseng anak remaja gitu. Karena aku kalau ada aku orangnya dari kalau dulu agak lumayan susah gitu buat bisa deket sama orang baru. Jadi teman-teman yang mungkin ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah yang tahu aku tuh kayak gimana gitu. Jadi kalau emang udah kenal tuh bener-bener jahilnya tuh keluar banget gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak kenal tuh pasti ngeliatnya aku diem banget. Padahal kalau udah kenal sama mungkin teman-teman tuh kayak aku yang paling nggak bisa diem gitu di kelompok aku. Terima kasih Angga ya, tadi sudah menjelaskan bagaimana si karakter Ayu ini pasti dari Boy Squad ini sudah tidak sabar nih menantikan bagaimana Angga memerankan si Aryo ini. Oke, nggak ada jelas finish nggak buat Boy Squad ataupun pembaca penerbit itu adalah yang akan nonton film.
Ya, yang pasti yang pertama aku bakal bilang ke teman-teman semua, ke buat kalian semoga selalu jaga kesehatan yang pasti biar nanti setelah selesai hal ini mungkin bisa nonton di bioskop dan selama di rumah bisa lah baca dulu novelnya kayak gimana biar ada bayangan sebelumnya gitu. Jadi kayaknya harus banget buat pre-order novelnya. Debut Squad udah dikasih tahu ya pre-order novelnya sebelum nonton. Benar. Oke, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama karakter Aryo. Ini kita sekarang sama si cantik kita ya, Mbak Yoriko Angelin. Apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Angga sebagai karakter Aryo. Sekarang kita mau tahu juga nih lawan-lawannya. Hello. Aku mute BTW itu dan di sana. Lana. Jadi aku bisa ngomong di sini sekarang. Nih, Yoriko. Hai kalian semua. Aku udah selesai ngomong di sana. Kira-kira ada Oke, jadi yang pengen kalau disampaikan aku berperan sebagai Lana, dan Lana ini dia kayaknya seperti anak-anak SMA cewek di SMA biasa sih. Dia nggak se-ekstrim. Gak usah salting woy, dia salting banget nih. Kamu nontonin Terus live aku dia juga. lebih yang apa ya? Dia kan anak pindahan kan ceritanya. Jadi kayak mungkin dia belum terlalu terbiasa dengan lingkungan dia yang baru, dan dia tuh lebih yang anaknya ya udah aja gitu ya, ya nyantai, dan anak-anak SMA seperti biasa sih, nggak ada yang dia nggak ada yang ekstrim yang gimana bandel atau apa gimana, enggak sih. Dan dia anaknya chill, terus ngejalanin hal biasa, dan Aku anak dia baik. punya satu sahabat itu namanya Gita, jadi mereka tuh selalu berdua gitu. Terus kenapa nih tertarik saat kemarin ditawarkan untuk memerankan karakter Rama? Kenapa tertarik untuk ikut dalam proses produksi film di bawah umur? Sebenarnya banyak banget sih ya kenapa aku tertarik untuk join film ini. Pertama pasti banget karena ceritanya, karena emang aku kan suka banget sama film-film Indonesia ataupun luar gitu kan, dan pas aku pertama kali baca untuk skripnya film di bawah umur ini, emang setahu aku belum ada film Indonesia yang mengangkat tentang hal ini gitu loh Kak. Jarang banget, dan ini tuh reality banget zaman sekarang banget, dan I think it's really important for like someone buat tahu about like this issue, dan yang apa ya ya intinya aku nggak pernah dapet tahu cerita di film Indonesia. Terus juga emang beda dari film lainnya, dan film remaja kan biasanya kayak cuma ya gitu-gitu aja, tapi yang ini this one beda banget. Jadi harus baca bukunya, dan Baca buku filmnya. iya harus baca bukunya supaya tahu gimana. Dan emang apa ya sesuatu yang beda yang aku tertarik banget join sini. Terus juga pemain-pemainnya ada teman-teman yang sebelumnya belum sempat project juga, dan sutradaranya juga Om Emil, dan banyak banget aktor yang bikin aku join gitu. Dari pertama kali tawarin aku kayak oke nih ambil langsung kayak gitu sih. Oke. Nah, yang disukai ini dari karakter tadi kan sudah diceritakan nih, karakter Lana itu santai, chill gitu ya, nggak banyak neko-neko gitu lah ya. Iya. Hal yang paling kamu sukai ini dari karakter Lana itu seperti apa? Kenapa kan? Hal yang paling disukai, yang kamu sukai nih dari karakter Lana ini yang mana gitu? Banyak sih sebenarnya. Pertama dia orangnya lumayan bodo amat kan. Dia kayak go with the flow aja, dan lumayan beda sama aku orangnya nggak bodo amatan banget. Terus dia apa ya anaknya nggak dia kalau nggak penting banget dia nggak bakalan gimana gitu loh. Jadi kayak ya udah deh, I'll go on with my life, you go on with your life, kayak gitu anaknya gitu sih. Dan kebetulan Lana sama Asma kayak beda dikit kan untuk di film sama di dunia nyata aslinya umurnya.
aku kebetulan masih SMA juga sekarang, dan Lana juga iya jadi vibes SMA itu dapet banget di sini karena emang sama-sama SMA kan aku sama Lana gitu. Oke. Nah, kalau yang kamu sukai nih Lana dari Lana, aku jadi Lana nih kok dari film di bawah umur ini nih, dari si karakter Lana ini sendiri nih, yang paling harus dicontoh mungkin ya sama anak-anak remaja zaman sekarang, bagaimana nih? Dia orangnya dia tahu kalau dia ngelakuin suatu hal, dia tahu kayak konsekuensinya itu apa gitu loh Kak. Jadi dia ngelakuin hal tuh nggak sembarangan, nggak kayak Aryo. Oh, jadi harus mikir dulu gitu ya. Ya, jadi dia lebih yang anaknya lebih oh kalau gue mau ngelakuin ini ntar konsekuensinya apa ya, lebih kayak gitu sih. Itu karakter yang harus banget dicontoh dengan oleh semua anak-anak SMA zaman sekarang, anak-anak para teenagers. Kalau Aryo Bandung ya. Kalau Aryo Aduh. iya lumayan banget. Ya, sorry Kak ya. Kalau anaknya lebih banyak positifnya lah ya. Jadi, Saling melengkapi lah. Oke, jadi ini debut nih tadi sudah disampaikan ya sama Angga, aku sama Yuriko. Nah, jadi dalam novel atau film ini itu dipersandingkan mana nih yang istilahnya yang baik, semuanya sih punya sisi yang baik dan kurangnya juga ya, yang lebih dan kurangnya juga gitu kan. Teman-teman nanti bisa lihat lah bagaimana perbedaan antara kedua karakter ini ya, karakter sama Yuriko sebagaimana juga Angga Aryo. Tapi ini bukan Aryo yang lagi tren ya, nanti juga sih karakter relasi ya, Aryo Pocong itu ya. Oke, kita lanjut nih Yuriko. Tadi kan sudah dijabarkan bagaimana karakter kamu sebagaimana di film bawah umur ini nih ya. Kamu menjabarkan bagaimana ketertarikan kamu, terus kesenangan kamu ya, sangat menikmati proses produksi ini pastinya ya. Nah, hal yang paling pernah nggak dianggap sebagai kamu di sekolah tapi juga memerankan juga sebagai sekolah lebih relate mungkin ya sebenarnya. Iya benar, lebih relate dengan keadaan kamu yang sebenarnya gitu ya. lebih ngerti aja sih, karena memang hal-hal kayak gini kan banyak kejadian gitu di khususnya anak-anak yang seumuran aku, jadi tahu banget gimana gitu. Oke. Nah, masih sering dianggap anak di bawah umur nggak? Aduh sering banget kan. Biasanya kalau lagi apa atau karena apa? Banyak banget, jadi lebih yang kan aku banyak kan teman-teman lebih tua gitu, sama kayak Angga juga sih. Aku sering jadi tempat curhatan teman-teman, dan teman-teman aku banyak kan lebih tua usianya, dan aku sosok kasih advice gitu kan. Aku kasih advice karena ya emang aku mencoba untuk membantu dan menyampaikan hal yang aku tahu gitu. Tapi kadang dikatain aja kayak, alah lu emang udah ngerasain kayak gitu masih di bawah umur gitu. Apalagi aku baru 17 kan umurnya sekarang. Jadi sering banget digituin. Kalau sama satu umuran atau juga sama yang orang yang lebih tua gitu aja. Yang lebih tua sih rata-rata yang kayak gitu, karena emang baru 17 umurnya, jadi yang pada kayak masih di bawah umur, udah diem aja gitu. Sering banget. Oke. Gini Lana lagi Yuriko. Nah, kalau di karakter Lana dalam Yuri, kalau di karakter kamu nih sebagai Lana di sini sendiri tuh di bawah umur ini tuh lebih kaitan kamu dengan Angga atau dengan si Aryo ini, Lana dengan si Aryo ini sebenarnya tuh bagaimana nih dalam filmnya? Dalam filmnya kaitannya Aryo sama Lana ini, mereka satu sekolah dan Aryo kakak kelas ya.
Jadi kamu di kelasnya Aryo Aku nih. di kelas. Terus Aryo ini ceritanya dia lumayan yang anak hits sekolah gitu loh Kak, yang kayak banyak cewek yang mau sama dia gitu-gitu. Ceritanya gitu. Dan Lana kan dia anak baru dan dia lebih yang nggak tahu apa-apa aja. Dan ketemulah dia dengan si Aryo ini, dan lanjutannya ada di buku. Oke. Nah, Yori, yang paling atau bukan yang pernah kamu lakukan nih tentang lama kamu ini masih di bawah umur berarti ya? Kamu berapa? Umurnya berapa? Aku 17 sekarang. 17 berarti ya. Oke. Berarti masih transisi ya, masa transisi anak remaja ke dewasa. Nah ini hal yang pernah kejadian mungkin pasti ada ya yang pernah dilakukan. Aneh banget nih ada Agung di Jail sini. nggak sih? Lo ngapain Yang di pernah sini, dilakukan di Bu? sekolah atau di lingkungan kamu? Udah lo main game Pasti aja. sih, pasti ada. Mungkin lebih yang nggak sendiri sih pastinya, jailnya sama teman-teman juga. Kan kebetulan aku sekolahnya sekolah formal Kak, jadi kalau misalnya kan ada pelajaran gitu kayak matematika atau apa, kita yang lebih kalau cabut kelas tuh cabutnya cabut bareng gitu, cabut semua, lebih kayak gitu sih bandelnya sama teman-teman. Oh jadi lebih ke cabut-cabut ya, bolos sekolah aja ya? Nggak bolos sih sebenarnya, nggak bolos sekolah, tapi sosokan di perpustakaan, ngerjain tugas yang lain kayak gitu sama teman-teman tapi sekelasan, jadi kompak. Oh, buat ya barengan ya. Terus habis itu palingan kalau ulangan sama teman-teman. Kalau misalnya topiknya susah nih, Nyontek kita janjian sekelasan, janjian buat bilang yuk nggak belajar, jadi nggak jadi ulangan, lebih yang kayak gitu sih. Biasa nih. Gimana Mbak Muti? Kayak semua pelajar di berbagai era kayaknya pernah melakukan hal itu. Iya. Sengaja berjamaah biar semuanya itu ya menghindari belajar gitu di kelas. Lagi Yori sama Angga nih, bagaimana sih cara kalian tuh? Itu kan kalian main tuh barengan nih, gitu. Maksudnya sebagai karakter dalam satu film yang sama gitu. Cara kalian membangun chemistry sebelumnya pernah dalam proyek yang sama nggak? Kita udah pernah sih Pernah. ya. Kita udah pernah. Jadi kita udah kenal udah lama banget. Udah lama banget. Kayak udah 2015 ya. Iya, kayak udah lama banget, udah hampir udah lebih dari 4 tahun deh kayaknya. Iya. Jadi emang udah dekat dari dulu juga gitu. Jadi pas tahu kita bakal kerja bareng tuh ngebangun chemistry-nya udah nggak susah lagi gitu, nggak dari nol banget gitu. Jadi lumayan banyak dibantu juga sih jatuhnya karena kita udah saling kenal satu sama lain. Yang paling sulit nih untuk membangun karakter ataupun chemistry antara kamu dan Yori, itu kamu sebagai Aryo, Lana sebagai Yori sebagai Lana, itu apa sih yang paling sulit untuk menyatukan karakter atau menyatukan chemistry kalian? Yang paling sulit ya. Sebenarnya sejauh ini untungnya prosesnya nggak ada yang terlalu gimana sih untuk kita berdua, karena kayak kita emang udah kenal sebelumnya. Jadi mungkin kita lebih yang kalau misalnya ada kesulitan palingan di adegan doang sih, ada beberapa adegan gitu. Kita palingan lebih yang kayak ngobrol terus sharing kayak kita harusnya gimana lebih yang kayak gitu sih kita. Karena sebenarnya banyak adegan yang challenging banget juga gitu. Jadi butuh hal yang benar-benar matang banget gitu loh sebelum mulai syuting. Jadi sebelum kita biasanya take, kita selalu ngobrolin gitu hal-hal yang mungkin penting buat kita sama-sama saling tahu gitu. Dan untuk kesulitan aku sendiri sih, di sini aku juga kebetulan jadi anak band gitu. Jadi main gitar, jadi agak sulit juga sih saat mempelajari gimana sih bisa menjadi anak band yang baik dan benar. Nih, nggak jelas juga sih dua pertanyaan terakhir nih kayaknya. Selain secara teknik, selain kendala syuting ini karena pandemi ini berarti harus di pending dulu nih.
kendala selama proses syuting itu apa saja sih sebenarnya? Karakter apa namanya Angga ataupun Yori? Kendala mungkin kita kita dibantu banget dengan adanya proses reading sebelumnya. Jadi kita udah bener-bener kayak prepare banget pas di set. Mungkin lebih yang kalau kendala lebih ke teknis kali ya. Lebih ke teknis sih, lebih ke situ. Dan maksudnya kalau misalnya untuk dari pemain masing-masing, kita biasanya ada kendala, kita pasti omongin ke Pak sutradaranya, itu enaknya gimana, dan sama karakter satu sama lain, kita lebih kayak gitu sih biasanya. Dan mungkin karena kita juga lebih dari 70% adegannya di sekolah ya, mungkin bisa dibilang 70-75%. Jadi masalah waktu sih yang paling jadi kadang-kadang jadi hal yang agak sulit, karena kan bisa dibilang kalau adegan sekolah kita harus ngambilnya berarti cuma bisa dari pagi sampai ya maghrib gitu, sedangkan adegan sekolah itu benar-benar banyak gitu. Jadi paling hal-hal teknis yang jadi kendala gitu, tapi semuanya alhamdulillah lancar. Oke. The last nih, Angga sama Yoriko, menurut kalian nih, entah itu kalian sebagai point of view-nya sebagai Angga ataupun Yori ataupun nanti sebagai Aryo dan Lana, point of view kalian mengenai kondisi-kondisi permasalahan anak remaja sekarang, entah itu anak remaja ataupun pendapat kalian terhadap orang tua yang orang dewasa yang menganggap anak-anak itu ya anak-anak zaman sekarang ya, khususnya masih di bawah umur gitu, entah cara pemikiran atau lain sebagainya, itu menurut kalian bagaimana? Angga duluan. Kalau Aryo itu lebih apa ya? Mungkin terlihat dari luar itu benar-benar orang yang mungkin bisa dibilang ya easy going, terus emang gampang berteman dan selalu apa ya, kayak ngebawa vibes yang menyenangkan gitu, dan selalu ngerasa kayak semua itu bakal baik-baik aja, dan dia tuh benar-benar kelihatan orang yang kuat dari luar. Padahal ya sebenarnya kayak semua orang punya permasalahan yang berbeda-beda, dan pasti ada hal yang mungkin cuma bisa disimpan di dalam hati, dan ya nggak semua hal yang mungkin baik-baik aja di luar benar-benar baik-baik aja gitu. Jadi itu yang mungkin anak remaja ngerasain gitu, nggak cuma Aryo. Jadi mungkin perlulah buat kita saling bantu gitu, buat saling sharing ke teman-teman, karena nggak ada salahnya juga buat mungkin curhat tentang masalah apapun itu gitu, karena berat juga jadi remaja boy. Nggak segampang itu. Oh, Yori gimana Yori? Kalau menurut aku mungkin lebih yang dari sisi remajanya sih, lebih yang kayak kita sebagai remaja, terus kan di usia ini tuh kita lagi ngalamin banyak banget hal kan, dan kita sebagai remaja menurut aku baik banget pesan yang bisa diambil dari film ini, dan itu tuh intinya kita harus tahu konsekuensi dari apa yang kita lakuin, supaya kita at the end kita nggak regret dan nggak ngerugiin diri kita sendiri terus orang-orang di sekitar kita sih, lebih yang kayak gitu. Dan menurut aku pengawasan orang tua itu penting banget sih kepada para remaja, apalagi yang di seumuran aku, lagi masa-masa labil ini. Jadi memang emang harus berhati-hati banget sih dalam memilih pergaulan, memilih teman, terus kita harus jangan sampai ada lingkungan yang salah, lebih ke situ sih. Oke. Nih Pak Sukdep, Pak. Nah, melihat Pak Sukdep dengan Mbak Eriska nih, melihat karakter Bapak dan Kak Eriska yang kalian buat nih, yang diperankan sama Angga dan diperankan sama Yori. Pendapat Bapak sama Kak Eriska bagaimana nih melihat mereka memerankan karakter yang Bapak dan Kak Eriska ciptakan dalam novel? Nah, sebenarnya setelah kita lihat hasil syutingnya ya, artinya mereka sangat sempurna di karakter masing-masing.
dan saya pikir saya belum menemukan sosok lain yang bisa memerankan sosoknya Aryo itu selain dari Angga. Dan sebaliknya juga saya melihat bahwa kematangan Yoriko di sini juga, ya kan, walaupun saya pikir saya belum banyak ngobrol sama dia, tapi begitu saya lihat hasil syutingan dengan pengarahan sutradaranya Emil Haradi, hasilnya sangat menurut saya beda dari film-film yang sudah pernah saya kerjakan sebelumnya. Jadi menurut saya dalam marketing dan juga support dengan bintang lain ya, kan castingnya cukup banyak di sana ya, ada Surya Saputra, ada Endita, ada Tengku Rifno, terus ada Alicia si Nova Samudra, terus kemudian ada Ramzi, ya. Jadi sudah deretan bintang-bintang, ada Ibu Niki Karim, cukup banyak yang terlibat di sana gitu. Bintang-bintang itu cukup banyak yang terlibat, yang mendukung film ini gitu. Nah, untuk kelengkapan ceritanya, saya melihat bahwa pemilihan casting untuk di situ, menurut saya nggak ada yang masalah, terutama untuk Angga dan juga Yoriko. Kalau Mbak Rika sendiri nih gimana nih melihat Yori ataupun Angga memerankan Lana dan Aryo? Oke, kalau aku kan itu dari visual ya. Kalau act-nya aku nggak lihat. Kalau secara visual, emang waktu nulis aku membayangin Aryo itu adalah Angga dan Lana itu tuh Yoriko gitu. Karena secara face memang mendukung banget gitu. Karakter Lana kan dia anak baik-baik, yang kalem, terus taat aturan, itu secara face itu Lana cocok banget untuk Yoriko. Gitu pun sama Aryo sama Angga gitu. Angga yang dari gaya rambutnya aja udah pas banget sih sama karakter Aryo-nya ya. Itu kubis juga karena Aryo juga. Enggak. Kalau Aryo sendiri enggak ya? Enggak apa namanya secara karakter. Enggak dijabarkan sedetail itu. Oke. Ada tambahan nggak nih Mbak dari yang kita bicarakan, entah itu karakter, entah itu apa namanya perkembangan dari tulisan menjadi sebuah visual, apakah membahagiakan gitu atau bagaimana Mbak? Ini untuk aku atau Mbak Mutia nih? Untuk Mbak. Oke, Mbak tadi aku nggak nih. Oke, gimana? Kurang pandangan Mbak nih melihat